Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang telah mengutus seorang nabi kepada kita yang memberikan banyak kebaikan dan juga suri toladan yang baik. Dan kita juga bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang telah menciptakan umat terbaik sepanjang masa, murid-muridnya nabi yang terbaik. Dan kita juga bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kesempatan dan memudahkannya untuk kita di dalam mempelajari kisah kehidupan mereka, nabi terbaik, utusan yang utama, dan juga umat yang mulia. Mereka adalah para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, dan juga pemimpinnya yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, pada kesempatan yang terakhir kita telah bersama-sama mendengarkan kisah perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya yang terjadi di perang Dzatur Riqa. Di mana dalam peperangan tersebut para sahabat benar-benar menunjukkan keikhlasan amal mereka karena Allah tabaraka wa ta'ala dan mengikuti nabinya yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai mereka terluka, kaki-kaki mereka berdarah, kuku-kuku mereka copot dalam perjalanan mereka menuju peperangan. Jadi sebelum perang mereka sudah terluka, sebelum perang mereka sudah lelah, bahkan kedatangan mereka jumlahnya hanya sedikit. Berapa yang dibawa oleh Nabi jamaah?
riwayat mengatakan 400 sahabat saja, riwayat yang lain menunjukkan 700. Padahal yang ingin mereka hadapi adalah pasukan yang banyak, yang mereka menguasai medan tempat yang akan dijadikan sebagai peperangan. Akan tetapi terkadang begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan takdir bagi manusia. Allah kasih mereka kesulitan, Allah kasih mereka kesusahan, namun kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala beri mereka kebaikan, diberikan kepada mereka kelonggaran, diberikan kepada mereka banyak dari nikmat. Ya, oleh karena itu kalau kita paham bahwa tanda kebahagiaan seorang mukmin itu ada 3, yaitu idza u'tiya syakara, kalau diberi dia bersyukur, wa idza ubtuliya sabara, kalau dia diberi ujian bersabar, wa idza adznaba istaghfara, kalau dia berdosa dia cepat-cepat beristighfar, bertaubat kepada Allah. Jika seorang mukmin dan mukminah tahu 3 tanda kebahagiaan ini, maka dia akan bahagia mengarungi hidup di dunia ini, karena dia akan bersiap. Ya, sesekali dia akan berada di atas, ya, bahagia, longgar, senang, tapi dia juga akan siap ketika berada di bawah. Ya, ketika sedang terpuruk, ya, sedih, sedang sempit, susah dan seterusnya. Ya, oleh karena itu Nabi SAW mengatakan bahwasannya ajaban li amril mu'min, jadi urusan dan perkaranya orang-orang yang beriman itu menakjubkan. Kata Nabi, tidak ada yang bisa didapatkan kecuali itu dari seorang yang beriman. Apa kata Nabi? Apabila dia dalam keadaan yang longgar, maka dia bersyukur, dan itu kebaikan bagi dirinya. Dan apabila dia berada dalam kesempitan, dia bersabar, dan itu kebaikan bagi dirinya. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, para sahabat yang saat itu ikut dalam perang Dzatur Riqa diuji dengan kesempitan terlebih dahulu. Namun ketika sudah menghadapi musuh, padahal bisa saja dalam perjalanan itu mereka sudah memikirkan, mungkin ini adalah hari terakhir aku. Ya, karena mereka akan berperang di tempat yang mereka belum tahu situasi dan kondisinya, medannya, sedangkan musuh sudah tahu. Ya, mereka dalam keadaan terluka sebelum perang, mereka dalam keadaan kepayahan sebelum perang itu terjadi. Mungkin pikirannya sudah kemana-mana, ya, mungkin akan kalah dan seterusnya. Tapi kemudian ketika sampai di perkampungan yang mereka tuju, kampung apa? Ghatafan, ternyata Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menjadikan ciut semangat dan juga keberingasan orang-orang Ghatafan yang sebelumnya mereka ingin menyerang Madinah. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kisah
perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat-sahabatnya dalam peperangan-peperangan yang mereka hadapi. Dan kita akan bersama-sama mendengarkan kisah tentang Ghazwatu Badrin As-Saniyah. Ghazwatu Badrin As-Saniyatu, yaitu perang Badar jilid yang kedua. Perang Badar jilid yang kedua. Berarti ada jilid yang pertama. Kapan itu, Pak? Betul, di bulan Ramadan. Tanggal berapa? Tanggal berapa? 17. Harinya apa? Jumat. Pagi, siang, sore, malam? Sebelum subuh? Kapan? Sebelum zuhur? Tahun berapa? Tahun kedua. Ya, tahun kedua. 6. Ya, terjadi perang Badar jilid yang pertama dan disebut dengan perang Badar Al-Kubra. Ya, Ghazwatu Badrin Al-Kubra. Ya, perang Badar yang kedua yang mempertemukan antara pasukan kaum muslimin dengan pasukan musyrikin. Ya, berapa pasukan yang dimiliki kaum muslimin saat itu? 300 lebih belasan. Ya, ada yang mengatakan 17, 18 dan seterusnya, tapi tidak lebih dari 20. Sedangkan yang dilawan 1000 lebih. Ya. Tapi saat itu Allah berikan kemenangan. Ya, di perang Badar jilid yang pertama Allah berikan kemenangan, padahal secara jumlah kalah, secara perlengkapan senjata juga kalah. Bahkan tewas di kalangan orang-orang musyrikin para pembesar-pembesar mereka. Lalu kemudian terjadilah perang Badar yang kedua atau jilid yang kedua, dan kisahnya akan kita sama-sama dengarkan di kesempatan kali ini. Walamma khadadal muslimuna syaukatal a'rab, jadi setelah kaum muslimin berhasil membungkam keberingasan orang-orang Badui, atau berhasil mematahkan duri-duri yang telah ditancapkan oleh orang-orang Badui. Ya, maksudnya adalah di perang Dzatur Riqa. Wa kafkafa'u, dan mereka kaum muslimin juga berhasil mencegah syarrahum, kejelekan-kejelekan Arab-Arab Badui. Akhadhu yatajahhazuna limulaqati aduwihimul akbar, maka mereka kaum muslimin ya, setelah pulang ke tempat mereka, kembali ke Madinah, maka kaum muslimin bersiap-siap untuk menghadapi dan bertemu dengan musuh mereka yang besar. Ya, musuh mereka yang besar. Faqad istadara al-amu wa hadara al-maw'idu al-madrub ma'a Quraisyin fi ghazwati Uhud. Dan tahun telah berlalu. Ya, tahun telah berlalu. Dan janji yang telah disepakati pun tiba bersama orang-orang Quraisy di perang Uhud. Iya. Jadi kalau kita masih ingat jamaah yang dirahmati oleh Allah, di perang Uhud
Kapan terjadinya perang Uhud? Tahun keberapa? Perang Uhud tahun ketiga Hijriyah. Di mana tempatnya? Sekitar Gunung Uhud. Kapan bulannya? Kapan bulannya, Pak? Setelah Ramadan apa? Syawal. Di bulan Syawal. Hari apa? Ya, apalagi hari nanti. Hari Sabtu. Hari Sabtu pertengahan bulan Syawal tahun ketiga Hijriyah terjadi perang Uhud. Siapa yang menang? Siapa yang menang kok jawabnya impas gimana? Siapa yang menang? Iya, secara peperangan orang-orang Quraisy. Tapi sebenarnya tidak mutlak. Ya, tidak mutlak mereka menang. Ya, alasannya sudah banyak kita lakukan. Di antaranya adalah musuh pulang duluan sebelum kaum muslimin. Ya, padahal kebiasaan mereka kalau menang, ya yang menang itu tinggal dulu di sana. Yang kalah itu pulang, yang menang baru ya mencari ghanimah, kemudian tinggal 1, 2, 3 hari di sana. Itu kebiasaan mereka. Ya, itu kebiasaan mereka. Jadi kalau kita masih ingat di perang Uhud, di akhir-akhir peristiwa itu, siapa pemimpinnya Quraisy saat itu? Abu Sufyan. Ya, Abu Sufyan yang masih berada di pihak kaum musyrikin. Setelah semuanya selesai, dia naik ke Bukit Uhud. Ya, karena di sana dia mengetahui adanya beberapa orang dari kaum muslimin. Hanya saja Abu Sufyan tidak yakin apakah di Gunung Uhud itu selain para sahabat ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dia naik ke atas. Apa yang dia tanyakan? Afikum Muhammad? Apakah di antara kalian ada Muhammad? Nggak ada yang jawab. Dan memang dilarang oleh Nabi, nggak usah dijawab. Ya. Kemudian bertanya lagi, afikum ibnu Abi Quhafah? Apakah di antara kalian ada ibnu Abi Quhafah? Siapa yang dimaksud? Anaknya Abu Quhafah. Siapa? Nggak ada yang tahu. Orang terbaik setelah Rasulullah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ya, ibnu Abi Quhafah. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ibnu Abi Quhafah, anaknya Abu Quhafah. Tidak ada yang jawab karena memang dilarang oleh Nabi. Lalu Abu Sufyan bertanya lagi, afikum Umar? Ya, apakah di antara kalian ada Umar? Ya, apakah di antara kalian ada Umar? Juga tidak ada yang menjawab. Sampai kemudian Abu Sufyan mengatakan, amma haula faqad kafaitumuhum. Adapun 3 orang ini kalian telah mencukupkan diri. Jadi kenapa yang dipanggil kok 3 orang ini? Ya, karena Abu Sufyan tahu, kaumnya yaitu Quraisy juga tahu bahwa Islam ya sangat-sangat dipengaruhi ataupun sangat-sangat berkembang jika ada 3 orang ini. Makanya Abu Sufyan ingin memastikan kira-kira 3 orang ini masih hidup atau tidak. Kalau mereka sudah tidak hidup lagi, memang katakanlah ya meninggal di medan Uhud, maka Abu Sufyan akan tenang. Ya, karena Islam tidak akan berkembang. Tapi kalau masih hidup, nah ini harus hati-hati. Makanya dipastikan, tapi tidak ada yang menjawab. Ya, tidak ada yang menjawab. Tapi kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, Umar bin Khattab tidak tahan untuk menjawab. Ya, sebagai seseorang yang memang memiliki watak yang tegas, watak yang keras, kalau ada yang nyentil sedikit pengennya dibalas.
Ya, tapi karena saat itu ditahan oleh Nabi, Umar pun diam, tapi lama-kelamaan tidak tahan untuk menjawab. Sampai kemudian keluarlah perkataan Umar, ya aduwallah, wahai musuhnya Allah, sesungguhnya orang-orang yang kamu sebutkan tadi itu masih hidup. Ya, jadi Nabi Muhammad masih hidup, Abu Bakar masih hidup, Umar juga masih hidup. Sehingga terjadilah kemudian balasan ucapan dari Abu Sufyan, A'li Hubal, maha tinggi Hubal. Karena sudah menyangkut urusan Allah, maka Nabi mengatakan, kenapa kalian tidak menjawab? Kalau tadi kan yang ditanya cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ditanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, yang ditanya hanya Umar radhiyallahu taala an, maka Nabi udah nggak usah dijawab, nggak penting. Ya. Tapi ketika sudah menyangkut nama Allah Subhanahu wa taala, apalagi dibandingkan dengan Hubal, ya, sebuah patung yang besar yang pernah dibawa oleh Amr bin Luhai dari negeri Syam ke Mekah, kemudian didakwahkan supaya disembah. Ya, yang saat itu salah satu tangannya Hubal, ya, patung yang besar yang terbuat dari batu akik berwarna merah, salah satu tangannya putus, lalu dibikinkan tangan buatan dari emas. Ya, jadi dari sini saja sebenarnya sudah ketahuan, ya, Tuhan, ya, tangannya putus saja nggak bisa nyambung sendiri, ya, nggak bisa mengobati, tidak bisa menyembuhkan. Ini Tuhan macam apa? Ya, tapi namanya juga sudah, ya, terbentuk dalam otak mereka ini adalah Tuhan, ya sudah, mau kepenggal kepalanya pun masih tetap dikatakan Tuhan. Ya. Jadi ketika sudah menyangkut nama Allah, maka kemudian Nabi mengatakan, kenapa kalian tidak menjawab? Ya, kemudian para sahabat bertanya, lalu apa yang harus kami jawab ya Rabb, ya Rasulullah? Maka kemudian Nabi mengatakan, Allahu a'la wa ajal. Jawab, Allah yang maha tinggi dan maha agung. Ya, tadi kan Abu Sufyan mengatakan maha tinggi Hubal. Jawab, Allahu a'la wa ajal. Allah lebih tinggi dan lebih mulia. Abu Sufyan kembali bertanya, lanal uzza walakumul uzza. Kami punya Uzza, ini juga salah satu patung yang besar, ya, yang dimiliki oleh orang Quraisy. Kami memiliki Uzza dan kalian tidak punya Uzza. Lalu Nabi mengatakan, kenapa kalian tidak menjawab? Ya. Lalu para sahabat bertanya lagi, apa yang harus kami jawab ya Rasulullah? Katakanlah, Allahu maulana walakum maulakum wala maulakum. Ya, Allahu maulana wala maulakum. Kami punya Allah yang menjaga kami, sedangkan kalian tidak memilikinya. Maka kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, terjadilah percakapan antara Abu Sufyan dengan Umar. Kemudian di akhir percakapan itu, ya, Abu Sufyan bertanya kepada Umar, ya Umar, ansyadukallah, aku menggunakan nama atas nama Allah untuk bertanya kepadamu. Ya, aku bersumpah kepada Allah ingin bertanya kepadamu. Hal qatalna Muhammadan? Apakah kami, ya, telah membunuh Muhammad? Jadi Abu Sufyan ingin kembali memastikan, apakah kami di medan Uhud ini telah membunuh Muhammad? Apa kata Umar? Allahumma la. Tidak wahai Abu Sufyan, kalian belum membunuh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya, bahkan sekarang yastami'ul ana kalamak. Ya, apa yang kamu ucapkan sekarang ini didengar oleh Nabi Muhammad. Artinya dia masih hidup. Lalu kemudian Umar mengatakan, Abu Sufyan mengatakan, aku lebih percaya kepadamu dibandingkan dengan ucapan Ibnu
Qami'ah. Ya, karena Ibnu Qami'ah kan yang membunuh, siapa yang mirip dengan Nabi? Ya, salah satu sahabat ada yang mirip dengan Nabi SAW. Lalu kemudian ya Ibnu Qami'ah ini yang membunuhnya. Kemudian dia menyatakan dalam peperangan tersebut, qad qutila Muhammad, atau qad qataltu Muhammadan, qad qataltu Muhammadan. Aku telah membunuh Muhammad, aku telah membunuh Muhammad. Sehingga terjadilah kekacauan di kalangan kaum muslimin juga dengan perkataan itu. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, turunlah Abu Sufyan dari Bukit Uhud, dan sebelum turun dia berteriak, inna mau'idakum badrul amil qabil. Ya, bahasa singkatnya adalah kami tunggu kalian di perang Badar tahun depan. Padahal itu di perang Uhud, ya. Tapi Abu Sufyan mengatakan kami tunggu kalian di perang Badar tahun depan. Ya. Terjadi perang Uhud tahun ketiga, berarti nanti perang Badar yang kedua di tahun keempat Hijriyah, tahun depan. Kami tunggu kalian di perang Badar tahun depan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, perkataan ini menunjukkan bahwa mereka belum move on dari kekalahan di perang Badar jilid yang pertama, sehingga mereka ingin ya membalasnya di tahun depan. Kemudian juga dari perkataan ini terungkap ya bahwa di perang Uhud, walaupun mereka secara peperangan memenangkannya, tapi Abu Sufyan belum puas, seakan-akan belum menang, karena masih ditantang untuk perang Badar tahun depan. Andai kan di perang Uhud ini, ya padahal yang meninggal dari kalangan kaum muslimin sudah banyak. Ada berapa yang meninggal? 70 sahabat. Ya, salah satunya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib di perang Uhud. Tapi bagi Abu Sufyan ini belum bisa mengalahkan kekalahan kami di perang Badar. Ini belum puas. Ya. Kemudian dari perkataan Abu Sufyan ini juga menunjukkan bahwa perang Dzatur Riqa, ya, itu terjadi ya di tahun keempat Hijriyah. Walaupun sudah kita sampaikan adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Oleh karenanya penulis Syekh Mubarakfuri, Safiyur Rahman Mubarakfuri, meletakkan perang Dzatur Riqa itu di tahun keempat Hijriyah, bukan di tempat yang lain, yakni setelah perang Khandaq. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, jadi itu untuk mengingat bahwasanya Abu Sufyan pernah berjanji dan menantang ya Nabi SAW dan juga kaum muslimin untuk mengadakan perang Badar yang kedua atau jilid yang kedua. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dalam kitab yang lain atau sebelumnya, jadi akhirnya Nabi SAW bersiap ya untuk memenuhi janjinya, ya, karena saat itu ketika ya Abu Sufyan mengatakan inna mau'idakum badrul amil muqbil atau qabil, ya, kami tunggu kalian di perang Badar tahun depan. Nabi mengatakan kepada salah seorang di antara sahabat, jawab, ya, jawab tantangan Abu Sufyan. Maka dijawab, sesungguhnya ya perang Badar tahun depan itu janji kami. Artinya kami pun akan memenuhi tantangan kalian atau tantanganmu wahai Abu Sufyan. Makanya Nabi SAW pun bersiap untuk melawan Abu Sufyan di perang Badar jilid yang kedua. Fafi Sya'ban, pada bulan Sya'ban, ya, pada bulan Sya'ban tahun keempat Hijriyah atau bertepatan dengan bulan Januari tahun 626 Masehi,
kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li mau'idihi fi alfin wa khamsati mi'ah. Beliau keluar dari Madinah membawa pasukan berjumlah 1.500 orang. Wa kanat al-khailu asyrata afrasin, dan saat itu pasukan Nabi SAW diperkuat dengan 10 pasukan penunggang kuda. Ya, pasukan penunggang kuda. Wa hamala liwa'ahu Ali bin Abi Thalib, sedangkan yang membawa bendera peperangan saat itu adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi Nabi di bulan Sya'ban tahun keempat Hijriyah atau bertepatan dengan Januari 626 Masehi, beliau dan pasukan yang berjumlah 1.500 orang keluar dari Madinah, ya, untuk memenuhi janji yang telah mereka sepakati bersama Quraisy, ya, untuk berperang. Dan dari pasukan itu ada 10 pasukan penunggang kuda, ya, dan ini termasuk perkara yang sangat penting dalam sebuah pasukan, ya, adanya mereka yang pandai dalam berperang menggunakan kendaraan. Ya, kalau sekarang tentu tidak kuda lagi, ya, sekarang ada tank, ada motor, ada enggak motor, ya, ada pesawat, ya, jet maksudnya, atau alat-alat yang lain yang dipasang di kendaraan. Ya, sekarang itu juga dibutuhkan, ya, karena kalau tank misalnya terkadang bisa bersembunyi di situ, bertahan di situ, ya, walaupun sekarang juga ada tembakan ataupun ada bom yang bisa menghancurkan tank misalnya, tapi minimal tidak ketika mereka menjadi pasukan yang berjalan kaki, yang mungkin sekali tembak atau bom bisa, ya, meninggal atau bisa terkena. Dan saat itu juga dibutuhkan, nyatanya di perang Uhud, ya, pasukan penunggang kuda ini sangat bermanfaat, ya. Salah satunya adalah membendung agar orang-orang Quraisy tidak mengambil jalan kedua, ketiga dan seterusnya, ya, sehingga mereka bisa, ya, dihandle oleh pasukan kaum muslimin. Dan saat itu, ya, penunggang kuda ini juga termasuk perkara yang sangat diperlukan. Kemudian pembawa bendera dalam peperangan itu, dan ini juga penting, ya, karena bendera ini dijadikan sebagai simbol dan tanda. Apabila ini masih berdiri berarti pasukan masih tetap terus bertempur, tapi kalau bendera dalam peperangan itu sudah jatuh, maka bisa membuat pasukan yang lain kocar-kacir atau sudah menyerah, ya. Dan pembawa bendera ini termasuk adalah sasaran musuh, ya, pembawa bendera termasuk sasaran musuh. Kebanyakannya mereka akan menyerang pembawa bendera tersebut. Wastakhlafa 'alal Madinah Abdullah bin Rawahah, sedangkan kota Madinah yang ditinggal oleh Nabi SAW dalam peperangan ini diserahkan kepada sahabat bernama Abdullah bin Rawahah, ya, untuk mengurusi Madinah selama ditinggal Nabi SAW. Wantaha ila Badrin, dan singkat cerita Nabi dan para sahabat pun sampai di Badar, ya. Badar ini dalam riwayat yang lain, kitab yang lain disebutkan di suatu tempat namanya Sofra, ya, makanya disebut Badrus Sofra, ya, Badru as-Sofra, ya. Sofra ini nama suatu tempat yang biasa di situ digunakan untuk pasar musiman, ya, dijadikan untuk pasar musiman. Biasanya diadakan di tanggal 1 Dzulqa'dah sampai tanggal 8 Dzulqa'dah. Setelah itu mereka pindah ke pasar Uqad sampai akhir atau sebelum akhir dari bulan Dzulqa'dah. Kemudian sisa dari bulan Dzulqa'dah mereka mengadakan pasar di Madinah, ya, di Madinah. Setelah itu kemudian mereka bersiap-siap untuk menunaikan ibadah haji, karena setelah itu masuk bulan Dzulhijjah, ya.
Ini namanya pasar musiman. Mungkin kalau di kita ya pasar malam. Ya, jadi nggak mesti ada setiap harinya, tapi ya musiman. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, itu dari sisi kaum muslimin. Wa amma Abu Sufyan, adapun Abu Sufyan fa kharaja fi alfaini min musyriki Makkah. Ya, beliau yang saat itu masih berada di pihak kaum musyrikin, ya, karena nantinya Abu Sufyan masuk Islam menjadi sahabat Nabi yang mulia. Abu Sufyan keluar bersama 2000 pasukan Mekah. Ya, jadi 1500 melawan 2000. Wa ma'ahum khamsuna farasan. Ya, bedanya selain dari jumlah, bersama Abu Sufyan dari pasukan itu ada 50 penunggang kuda. Ya, kalau kaum muslimin berapa tadi? 10. Ya, berarti 1 melawan 5 ini nanti. 1 banding 5. Ya, sedangkan kaum musyrikin ada 50. Hatta intaha ila marrid Dhahran. Mereka pun keluar dari Mekah menuju Badrus Safra, tapi ketika sampai di daerah namanya Dhahran ala ba'di marhalatin min Makkah, ya, yaitu setelah Mekah itu satu marhalah. Dalam beberapa tulisan disebutkan 40 km setelah Mekah. Ya, jadi setelah keluar dari Mekah 40 km setelah itu sampai mereka di daerah namanya Dhahran, maka mereka pun tinggal di sana, berhenti. Ya, berhenti. Dan keluarnya Abu Sufyan dari Mekah walaupun bersama dengan 2000 pasukan, diperkuat dengan 50 penunggang kuda, ya, Abu Sufyan itu selama perjalanan sebenarnya berpikir keras. Jadi enggak perang, ya, di tahun ini. Ya, jadi mau maju atau mundur. Jadi Abu Sufyan itu sudah ada kekhawatiran yang luar biasa. Bahkan ketika di Mekah, ya, Abu Sufyan ini sebenarnya pengen agar peperangan ini tidak lanjutkan. Ya, bahkan dia berharap Muhammad dan juga sahabat-sahabatnya tidak jadi datang. Tapi namanya sudah diucapkan, pantang bagi orang-orang Quraisy untuk membatalkannya. Ya. Jadi secara keinginan Abu Sufyan tidak ingin berperang. Tapi dia kemudian menyebar, ya, pesan kepada orang-orang Arab, ya, terutama Quraisy, pokoknya kita harus datang. Ya, karena itu adalah janji yang telah kita buat dan sudah kita ucapkan, kita harus datang. Bahkan dia menyewa seorang penyair, ya, kalau tidak salah namanya Nuaim al-Ashja'i, membawa 60 ekor unta untuk pergi ke Mekah. Ya, mohon maaf, untuk pergi ke Madinah. Yang saat itu sedang umroh dia diupah 60, ya, ekor unta untuk menyebarkan isu itu bahwa Abu Sufyan dan pasukannya siap berangkat. Ya, sehingga di Madinah itu pun tersebar, ya, kemudian akhirnya Abu Sufyan pun keluar, ya, bersama 2000 itu. Tapi dalam perjalanan mereka atau dia terus berpikir. Akhirnya jamaah yang dirahmati oleh Allah, karena ketakutan itu semakin kuat yang dialami oleh Abu Sufyan, Abu Sufyan pun akhirnya kemudian mengatakan kepada para pasukannya, ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, innahu la yuslihukum illa amun khasab. Sesungguhnya tidak ada yang terbaik tahun bagi kalian kecuali tahun banyaknya hujan. Tar'auna fihi syajar, kalian bisa menanam, ya, pohon ataupun tumbuh-tumbuhan, wa tashrabuna fihi laban, sehingga ketika tumbuh-tumbuhan itu tumbuh kalian berikan kepada kambing dan unta kalian bisa merasakan enaknya makan susu atau minum susu. Wa inna amakum hadza amu judbin, sedangkan tahun ini adalah tahun paceklik. Jadi saat itu memang tahun di mana mereka hujannya
sudah tidak turun, ya, tahun yang gersang. Maka fa inni raji'un farji'u, karena tidak memungkinkan untuk perang, karena ini tahun yang kita tidak bisa minum susu yang banyak dalam persediaan, aku pun akan kembali ke Mekah, dan kalau kalian mau silahkan balik. Ya. Jadi belum sampai ke Sofra, baru sampai ke Dhahran, ya, Abu Sufyan ini sudah diselimuti ketakutan yang luar biasa. Akhirnya dia memutuskan dengan bulat, inni raji'un, aku akan balik ke Mekah, dengan alasan tadi, ini tahunnya tahun gersang, ya, paceklik, ya, itu cuma alasan saja. Sebenarnya ada ketakutan yang luar biasa. Dan ketika, ya, Abu Sufyan mengatakan farji'u, kalau kalian mau maka pulanglah, ikut bersamaku. Akhirnya semua pasukan pulang. 2000 pasukan yang dia bawa, ya, yang di dalamnya ada 50 penunggang, pasukan penunggang kuda, semuanya balik. Dan kata para ulama, ini menunjukkan bahwa pasukan yang dibawa oleh Abu Sufyan pun diselimuti ketakutan yang luar biasa, ya, tidak cuma Abu Sufyan tapi semuanya, ya. Andaikan tidak ada, mesti mereka akan menolak pertama, atau mungkin akan terjadi, ya, terbelahnya pasukan mereka. Ada yang ikut balik Abu Sufyan, ada yang tetap lanjut perang. Tapi nyatanya semuanya balik. Dan kata para ulama menunjukkan bahwa hal ini menunjukkan bahwasannya Abu Sufyan dan seluruh pasukannya sebenarnya juga dilimuti ketakutan, ya. Apalagi mereka mendengar bahwa orang-orang Ghatafan, ya, mereka pun tidak berani melawan pasukan Nabi Muhammad SAW, padahal melawan 400 sampai 700 pasukan saja. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya, hasilnya tidak terjadi peperangan tersebut karena mangkirnya Abu Sufyan dan pasukan yang dia bawa. Akhirnya kaum muslimin tetap tinggal di Badar As-Safra, dan itu menjadi kebiasaan mereka. Berarti ini menunjukkan mereka menang walaupun tidak terjadi peperangan, ya, sehingga mereka pun tinggal di sana selama 8 hari. Ya, Nabi Muhammad SAW dan pasukan mereka tinggal di Badar As-Safra, ya, selama 8 hari. Bahkan di sini disebutkan waba'u ma ma'ahum minat tijarah. Mereka menjual apa-apa yang mereka bawa dalam tempat itu, karena tadi sudah kita katakan Safra adalah tempat pasar musiman, sehingga saat itu terjadi pasar juga, ada pasar musiman, ya, di bulan itu. Kemudian, ya, para sahabat pun jual beli di sana, apa yang mereka bisa jual mereka jual. Akhirnya mereka mendapatkan keuntungan. Summa raja'u ilal Madinah, kemudian mereka pun kembali ke Madinah, ya, dan ini menjadikan, ya, kaum muslimin semakin kuat di hadapan orang-orang yang mereka menjadi musuhnya. Oleh karenanya jamaah yang dirahmati oleh Allah, wa tu'rafu hadzal ghazwah, ya, peperangan ini dikenal dengan Badrul Mau'id, ya, peperangan yang dijanjikan, ya, walaupun memang tidak terjadi. Atau Badrul Tsaniyah, perang Badar jilid yang kedua. Atau Badrul Akhirah, juga disebut dengan, ya, perang Badar yang terakhir. Ada juga yang kemudian menyebutnya dengan Badrus Sughra, perang Badar kecil, ya. Jadi perang Badar yang dijanjikan. Kemudian ada yang mengatakan perang Badar jilid kedua, dan ini yang kita jadikan sebagai tema, perang Badar yang terakhir. Dan disebut juga dengan Badrus Sughra, perang Badar kecil, karena perang Badar yang besar sudah terjadi, dan perang Badar kecil ini karena memang di situ juga tidak terjadi peperangan apa-apa. Wallahu taala alam bisawab. Demikian apa yang bisa kita sampaikan terkait dengan kisah perang Badar jilid yang kedua, dan insyaallah kita akan lanjutkan di peperangan yang lainnya. Di antaranya adalah perang, ya, Dumatul Jundal atau Daumatul Jundal. Kemudian juga nanti setelah itu ada perang yang besar yang sering dikisahkan dalam sejarah, yaitu perang Ahzab. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.